Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Imaduddin. Madam Pura, minta maaf, jadi pingin ketawa terus. Pingin ketawa. Ada ilmiah baru. Ada ulama baru melawan muslimin sedunia. Dan yang aneh, Mat, kalau kata Imad salah. Ini ulama sedunia kok bisa disalahin. Majtama ummati ala dhalalah. Ini mirip sekali di video-video itu tentang Habib Husam bin Yahya. Ini orang-orang macam kita, Mat. Ya Allah, Mat, kelas-kelas apa, Mat? Kelas penuh. Gori. Kelas ngarujak gori, ngarujak honye. Ingat gak Imad waktu di pesantren? Ngarujak ya? Ngarujak gori, ngarujak honye. Madang eceng genot. Kemudian dipakai kita untuk ukur ulama. Salah. Kalimatnya bukan kita yang ukur ulama, tapi ulama ukuran buat kita. Kalau belum mengerti, jangan ngingkarin ulama. Jangan. Jadi Imad, utlubil ulama'a wazahimhum birukbatik. Jadi carilah ulama. Bukan kita pengajarin ulama. Habib Husam bin Yahya. Ini beliau ini mufti Betawi. Beliau di Mekah punya guru, di antaranya As-Sayyid Ahmad Zaid Dahlan Bahrul Kamal. Ini lautan kesempurnaan, dan Sayyid Ahmad Zaid Dahlan muridnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi Ba'alawi. Adapun Sayyid Ahmad Zaid Dahlan itu keturunan Tuan Qutb Rabbani wa Samadani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, begitu saudara Imad. Dan Habib Husam bin Yahya itu belajar kemana lagi? Belajar ke Yaman. Habib Abdullah bin Husain bin Taif, Sulam Taufik, disebar di dunia. Disarahin sama Syekh Nawawi. Bahkan Syekh Nawawi menyebutkan Ba'alawi. Nah, jadi aneh. Aneh sama Usub Mubarak yang majdub, kolkolahnya. Kolkolah kumaha usub. Jadi kia sub. Ampura subnya. Jadi sub, lamun cek Syekh Nawawi, kalau kata Syekh Nawawi itu Ba'alawi. Kemudian kata Imad itu perlu dikoreksi. Berarti sama dengan mau ngoreksi Syekh Nawawi. Ini ulama-ulama Banten, pecinta Syekh Nawawi, yakin 1.000.000% masih memilih ilmiahnya Syekh Nawawi daripada Imad. Kalau Imad dibandingkan dengan Syekh Nawawi, nggak bisa, Mat. Bukan perbandingan, bukan apple to apple. Gitu, Mat. Ini Syekh Nawawi, ya Rabbal Alamin, ulama besar. Kemudian Habib Husam bin Yahya. Habib Husam bin Yahya itu beliau dekat dengan Belanda menggunakan strategi. Nah, strategi semacam ini bisa dilihat dalam kitab Tansyiatus Sababil Muslim yang dikarang oleh Al-Alim, Al-Allama, Al-Muhaddith, Al-Musnid, Al-Arif Billah, Khadimul Ilmi fil Haramain, As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani radhiyallahu anhum wa ada alaina min barakatihim fid daraini amin. Dalam kitab Tansyiatus Sababil Muslim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan para sahabat itu di depan, menjadikan sahabat di belakang, muqaddamah, muakhirah, mayamanah, mayasar. Kemudian ada juga yang menjaga barang. Ada juga yang yajlibul khabar minal a'da, bawa berita dari musuh. Ada juga man yakunu jasusan, yang jadi intel. Jadi Habib Usman itu bil ilmi, melakukan sesuatu pakai ilmu. Ingat, beli Habib Usman belajar kemana-mana. Bukan belajar ini di internet, bukan. Gak sembarangan nerima kitab. Ini nerima kitab apa sembarangan. Itu yang katanya apa masalah itu yang Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikatanya itu punya kitab beliau dari Ayatullah Al-Uzma. Ini gimana? Dari Ayatullah Al-Uzma. Emang ente nggak punya ulama apa di sini? Ulama yang dengan Syekh Nawawi, dengan ulama yang dekat dengan guru-guru yang mulia, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari,
dengan guru-guru yang kita kenal, yang kita tahu jalannya. Makanya kalau cari guru pakai ta'lim ta'lim, sanad, kitab sembarangan ya. Gimana mau bicara tentang di luar di mana-mana? Sama Habib Usman aja nggak kenal. Ini Habib Usman bukan apa, bukan budak Belanda, bukan. Habib Usman itu pakai strategi al-harbu hila. Siasat itu digunakan. Kalau kita bahas siasat udah ada lah dalam Ahkam Sultaniyah atau dalam kitab Al-Ghiyathi karangan Imam Haramain. Banyak kitab-kitab, atau paling kecil ada juga kesempil di dalam kitab Mukhtasar Khawadis Sirif yang 1 jilid. Ada juga tentang siasat di situ. Tentang pembagian V. Ada siasat. Jadi Habib Usman menggunakan siasat, menggunakan strategi. Bukan bil jahli, bukan dengan bodoh. Makanya kalau ada orang yang ngertiin ada satu kalimat khata'u syekh khairun min shawabil murid. Jangan diartiin secara hakiki. Ini artikannya secara majazi. Kalau hakiki ya sembarangan begitu aja, bohirnya saja. Arti makna secara bohir itu nanti bisa salah. Dan kalau kita bicara, kita mau bicara, hati-hati, jadi fitnah di mana-mana. Baca bugia. Kalau nggak salah halaman 5 kalau nggak salah. La yahillu li'alimin ayyatakallama fi mas'alatin yaqa'un nasu fi mahlakatin aw mafsad. Cari dah di situ dalam bugiah Mustarsyidin atau dalam kitab Futuhat Rabbaniyah, Syarah Azkar Nawawi. Nggak boleh orang alim, santri, orang alim, syekh, mufti, mustafti ngomong sembarangan. Walaupun benar, kalau bertentangan dipahami bisa menjadi fitnah, nggak boleh diomongkan. Dan kalau masalah saya bukan berarti nggak boleh diomongkan. Imad kritik nasab, oh berarti saya nggak boleh. Bukan. Kita Muhammad ikut ulama. Senawi udah jelas ngomongin tentang nasab jelas. Dan tentang ulama-ulama kita jelas. Dan cara memandang kepada ulama jangan diukur dengan akal, jangan. Ikutin ulama. Kalau belum ngerti, jangan mengukur ulama dengan akal kita, jangan. Apalagi Habib Usman bin Yahya jelas, jelas. Habib Usman bin Yahya itu di Jakarta, ya Rabbi. Beliau itu minta kepada Belanda agar apa? Umat muslim belajar bebas, belajar tentang agama. Kemudian Habib Usman bin Yahya juga yang pertama bikin pengadilan agama. Habib Usman bin Yahya radhiyallahu menyebarkan sifat 20, mengajarkan akidah. Itu strategi. Kalau misalnya semuanya keras, gimana mau bebas ngajar agama? Makanya kerjanya Habib Usman bin Yahya mengajarkan agama, mengajarkan tauhid dan sebagainya. Kitabnya lebih dari 100, sampai sekarang manfaat. Di pesantren-pesantren banyak ya, ya kaset banyak. I'anatul Mustarsyid, At-Tawdih ini menerangkan kalau tidak salah masuknya bulan Ramadan. Irsyadul Anam, Adabul Insan, Zahrul Basin tentang sejarah Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita manfaat. Jadi makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi hadim. Makana lillahi yatim wa makana li ghairillahi hadim. Kita Habib Usman tersebar di mana-mana. Manfaat sampai detik ini. Bahkan karomahnya nggak ada yang bisa merubah kitab Habib Usman bin Yahya. Ada kitab Habib Usman bin Yahya Al-Qawanin Asy'ariyah. Itu bagus, Pak. Makanya kalau orang-orang yang baca kitab Habib Usman bin Yahya, ya banyak yang cerdas-cerdas banget. Ada cerdas. Yang ada juga yang tidak baca cerdas juga, tapi mereka menjaga lisannya, nggak sembarangan ngomongin ulama. Ini ngomongin ulama Habib Usman bin Yahya, enggak cari dunia, enggak. Beliau buktinya kitabnya manfaat. Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini guru-gurunya orang besar, Habib Alwi bin Ahmad. Termasuk yang ngarang Tarsih Mustafirin, Asyafatul Mu'in. Itu. Dan saya yakin murid-muridnya di Jakarta banyak kan? Termasuk guru Mugni, Kuningan. Siapa gurunya Habib Usman, muridnya Habib Usman? Habib Ali Kuitang. Nah ini tolong kepada murid-muridnya yang mendengar tentang Habib Usman itu tulisan tentang Habib Usman, ada yang ada budak, ada antek atau bagaimana di dalam video, jangan main pukul, jangan. Tunjukkan siapa Habib Usman bin Yahya dan bagaimana perjuangan Habib Usman bin Yahya, bagaimana manfaatnya Habib Usman bin Yahya buat agama, buat negara, buat umat Islam.
Habib Utsman bin Yahya radhiyallahu anhu. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, hati-hati, luhumul ulama masmumah. Daging-dagingnya ulama itu beracun. Cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah, jangan suudzon kepada ulama. Jangan suudzon kepada ulama. Apalagi Habib Utsman bin Yahya. Ini Habib Utsman gurunya Habib Ali. Habib Ali ini gurunya Bapak Presiden Soekarno. Habib Utsman bin Yahya gurunya Kiai Ma'mun, Tubagus Ma'mun. Tubagus Ma'mun ini siapa? Yang mendirikan pesantren di mana? Di Pandeglang. Kemudian mendirikan pesantren di Cibogo, Cibarusa. Beliau ini melawan penjajah. Itu murid siapa? Muridnya Habib Utsman bin Yahya. Nah begitu, Habib Utsman bin Yahya, Masya Allah. Itu sangat berjasa. Buktinya karena Allah, kitabnya sampai sekarang tersebar di mana-mana. Nah masalah kitabnya Al-Qawanin Asy-Syar'iyyah. Masalah kitabnya I'anatul Mustarsyidin. Kitabnya ada Adabul Insan. Ada juga Irsyadul Anam. Ada juga Zahrul Basin. Ada juga Iqadul Niyam. Banyak karangan-karangan Habib Utsman bin Yahya. Ada juga Ghahwatul Anis wa Bunil Jalis. Banyak. Ghahwatul Anis wa Bunil Jalis. Banyak karangan Habib Utsman bin Yahya. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Habib Utsman bin Yahya, daripada alimul ulama. Dan mudah-mudahan imad cepat diberikan sadar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, humul ulama masmumah. Nah, kita ingatkan, darah dagingnya ulama itu beracun. Hati-hati, takut kena kewalatnya Habib Utsman bin Yahya. Takut kena kewalatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Takut kena kewalatnya alimul ulama. Ini sudah ulama sejagat, dunia. Tidak ada yang bicara. Sudah ulama-ulama. Ada yang apal Muwatta, apal Kutubut Tis'ah. Ada apa keluarga Said Muhammad Al-Malik, Said Muhammad Al-Malik. Ulama-ulama besar. Ini kita ini kayak apa ya? Aduh, mana? Kita mah versi tong-tolang. Kelas-kelas gori. Kelas gori, kelas honye. Kita mah kelas-kelas biasa, Mat. Aduh, jangan bercanda deh, Mat. Kasep. Imad kasep ganteng. Tapi ingat, masih kasep saya daripada Imad G-nya. Oh, ini sombong. Bukan. Sok. Duduk bareng. Jadi begitu, Madya. Ingat nasihat saya tentang Habib Utsman bin Yahya, baca biografinya, lihat bagaimana manfaatnya beliau. Agar Anda tidak kewalak daripada mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Yahya. Ada cucunya Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Ubaidillah bin Hasan bin Utsman bin Yahya. Itu salah satu cucu daripada Habib Utsman bin Yahya yang sekarang beliau punya majlis dekat dengan alim ulama. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selamat di dunia wal akhirah. Ini nasihat karena Allah, dan nasihat juga mudah-mudahan saya juga bertambah cinta kepada ulama, cinta terhadap NKRI, cinta karena Allah, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad tersenyum dengan perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.